Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melayani publik di mana Bapak Ibu bekerja. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer senair tentang skala prioritas dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, sebagaimana yang sudah banyak beredar informasinya secara publik bahwa honorer bidang pendidikan dan bidang kesehatan merupakan prioritas pengangkatan menjadi ASN di tahun 2023. Nah, pertanyaan, apakah honorer bidang lain juga menjadi prioritas atau tidak? Nah, ini satu pertanyaan yang tentunya kita harus tahu apa kira-kira jawaban dari pertanyaan tersebut. Selain daripada honorer guru dan tenaga kesehatan, apakah honorer bidang lain juga menjadi prioritas? Simak penjelasan berikut dan sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Pemerintah kabarnya akan memprioritaskan tenaga honorer, guru, dan kesehatan dalam calon pegawai negeri sipil 2023. Artinya, honorer tenaga pendidikan dalam arti guru, demikian juga dengan tenaga kesehatan, diprioritaskan pada seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer bidang lainnya? Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah akan melakukan penghapusan seluruh tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah yang membuat para honorer di Indonesia pada ketar-ketir karena informasi penghapusan honorer tersebut. Walau pada dasarnya itu sudah dibantah dan itu tidak akan jadi sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB, dan Menpan RB menyampaikan suatu hal ini bahwa memang tidak ada penghapusan honorer. Demikian dengan elemen pemerintah lainnya. Kita yakini bahwa memang tidak ada penghapusan di tahun 2023. Kini nasib tenaga honorer terancam akan dirumahkan sehingga mereka akan kehilangan pekerjaan yang selama ini mereka jalani untuk mencari nafkah untuk keluarga. Hingga kini pemerintah sedang mencari jalan tengah terbaik terkait dengan nasib para tenaga honorer ini agar tidak menjadi pengangguran yang nantinya akan merugikan sebelah pihak. Saat ini beredar kabar bahwa salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi tenaga honorer adalah pengangkatan PNS melalui tahapan seleksi CPNS yang segera diselenggarakan pada tahun 2023 tahun ini. Nah, ini kita akui memang bahwa ini adalah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal menangani honorer, yaitu dengan menyelenggarakan tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil yang segera akan dilaksanakan pada tahun 2023 tahun ini. Kabarnya pada seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 nantinya, pemerintah memprioritaskan tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan untuk langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil sehingga mendapat penghasilan yang lebih layak dan lebih banyak dari sebelumnya. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer selain bidang guru dan tenaga kesehatan? Bapak Ibu, simak terus informasi berikut. Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan 3 opsi untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Ketiga solusi tersebut adalah: pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN; kedua, tenaga honorer diberhentikan seluruhnya atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Jadi itu adalah solusi atau opsi yang telah ditawarkan oleh Menpan RB, dan setelah dikaji ternyata 3 opsi ini ada kelemahan dan kekurangan, dan sangat-sangat tidak disenangi dan tidak diinginkan adalah opsi kedua, yaitu penghapusan atau diberhentikan seluruhnya. Dan ini sudah ditegaskan oleh Menpan RB, demikian juga dengan perintah Presiden bahwa opsi kedua yaitu penghapusan atau pemberhentian ini itu tidak bakal diterapkan. Tetapi 2 opsi lagi yaitu pengangkatan seluruhnya dan pengangkatan berdasarkan skala prioritas.
Itulah yang sedang dikaji terus oleh pemerintah saat ini demi nasib honorer. Opsi terakhir yang ditawarkan oleh Menpan RB tersebut banyak menuai pertanyaan, yaitu prioritas. Apa yang dimaksud pemerintah dalam hal ini? Opsi terakhir yang ditawarkan oleh Menpan RB tersebut tentunya menuai berbagai pertanyaan di berbagai kalangan. Tentunya yang dipertanyakan adalah apa kira-kira tujuan dan maksud pemerintah menerapkan atau mempertahankan hal tersebut. Menteri Anas menginformasikan akan ada 2 kategori tenaga honorer yang akan menjadi prioritas dalam pengangkatan ASN tahun 2023. Adapun 2 kategori yang dijadikan prioritas adalah fokus pada pelayanan dasar berupa guru dan tenaga kesehatan. Hal tersebut karena saat ini tenaga honorer yang berasal dari kedua bidang tersebut sangatlah banyak dan sudah sejak lama mengabdi kepada negara. Selain itu, tenaga kerja dari kedua bidang tenaga honorer ini sangat dibutuhkan oleh negara, khususnya pada wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan terbelakang. Nah, tentunya 2 bidang honorer ini adalah 2 bidang yang sangat bergelut di dunia pendidikan dan dunia kesehatan, yang memang benar-benar menjadi garda terdepan dalam hal pembangunan negeri ini. Tanpa guru dan tenaga kesehatan, maka jelas hancurlah negara ini. Dengan begitu, tenaga honorer dari kedua bidang ini tidak perlu khawatir jika ada penghapusan karena sudah masuk dalam daftar yang diprioritaskan dalam pengangkatan ASN 2023. Jika tenaga honorer guru dan kesehatan menjadi prioritas ASN 2023, lantas bagaimana nasib honorer yang berasal dari bidang lainnya? Tak bisa dipungkiri bahwa jumlah tenaga honorer yang berasal dari bidang selain guru dan tenaga kesehatan juga sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia, tentunya di instansi pusat dan instansi daerah. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB juga telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan terkait nasib tenaga honorer dari bidang selain guru dan tenaga kesehatan. Menpan RB memberi penjelasan bahwa bukan berarti bidang lainnya tidak diperhatikan. Hanya saja pengangkatan akan dilakukan secara bertahap. Ingat Bapak Ibu ya, selain daripada honorer guru dan tenaga kesehatan, bukan diabaikan honorer lainnya, tetapi dalam hal pengangkatan tidak serta-merta atau dilakukan secara bertahap. Itulah yang disebut dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan. Penyelesaian permasalahan terkait tenaga honorer ini bukan saja urusan pemerintah pusat, namun juga merupakan PR untuk pemerintah daerah. Sehingga jika opsi yang dipilih ialah pengangkatan berdasarkan skala prioritas, maka bukan tidak mungkin jika nantinya pemerintah akan melakukan pengangkatan tenaga honorer yang berasal dari bidang selain guru dan tenaga kesehatan. Jadi inilah informasi Bapak Ibu terkait dengan satu pertanyaan bahwa selain daripada guru dan tenaga kesehatan, bagaimana dengan nasib honorer lainnya? Maka terjawab dengan informasi ini bahwa sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Menpan RB bahwa selain daripada tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan, honorer lain juga tidak bisa dipungkiri. Artinya bukan diabaikan, tetapi diutamakan dulu yang tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan, menyusul honorer bidang lain, karena memang honorer bidang lain juga sangat dibutuhkan pada instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Nah, di sini dipaparkan penyelesaian permasalahan terkait tenaga honorer ini bukan saja urusan pemerintah pusat maupun juga merupakan PR untuk pemerintah daerah. Sehingga opsi yang dipilih nantinya ialah pengangkatan berdasarkan skala prioritas, maka bukan tidak mungkin jika nantinya pemerintah akan melakukan pengangkatan tenaga honorer yang berasal dari bidang selain guru dan tenaga kesehatan. Jadi ini satu pernyataan dan penegasan dari Menpan RB bahwa selain daripada tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan ini, ya, nantinya jika memungkinkan, maka pemerintah akan melakukan pengangkatan tenaga honorer yang berasal dari bidang
selain daripada tenaga pendidikan, dalam hal ini guru, demikian juga dengan tenaga kesehatan. Demikian informasinya, itulah jawaban tentang selain honorer guru dan tenaga kesehatan, apakah honorer lain juga menjadi prioritas? Maka jelas sesuai dengan pernyataan Menpan RB, menjadi prioritas tentunya itu adalah program daripada pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.